Indonesia ini nikmat Allah. Karena dengan adanya negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kita lepas dari penghalang terbesar kita untuk bisa beribadah kepada Allah, menjaga iman kita, yaitu penjajahan. Jadi pencegah terbesar, penghalang terbesar dari seorang mukmin untuk bisa melaksanakan agamanya dengan baik adalah manakala dia terjajah. Dengan adanya republik ini kita merdeka. Maka kita bisa bermajlis, bisa membangun masjid, bisa membangun pesantren, bisa berbuat banyak yang bisa kita buat sebagai pelaksanaan dari perintah agama. Alhamdulillah. Kami di sini semuanya insyaallah saat ini kami hidup pada pemimpin-pemimpin yang paham syariat, pemimpin-pemimpin yang senantiasa menjaga amanah. Namun kehidupan dari kebahagiaan kami itu terbentuk pada satu pertanyaan dasar: bagaimana sesungguhnya mekanisme pemimpin ini agar kami bisa berkontribusi, agar kami bisa mendapatkan seorang pemimpin yang amanah. Sedangkan mekanisme yang berjalan yang ada rasa-rasanya sulit mendapatkan pemimpin yang kita harapkan memimpin. Nah, kami ini umat Islam bagaimana sikap seharusnya sehingga nantinya Indonesia tercinta ini benar-benar menjadikan negeri yang berdaulat menjadi baru. Terima kasih. Lanjut dulu ya. Mungkin nanti ada pertanyaan yang ada kesamaan sekaligus. Silakan Pak. Ya, ini berat sekali. Pagi-pagi udah berat sekali Pak pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan tadi bahwa umat Islam punya peran penting terhadap Indonesia ini, karena kakinya yang menginjak bumi di depannya orang Islam, dan paling banyak di Indonesia orang Islam. Tapi yang kami rasakan sebagai rakyat Indonesia itu sepertinya merasa kami sebagai rakyat itu Islam itu selalu di posisi yang termarginalkan. Dari apa yang kita rasakan ini, yang kita jumpai di Indonesia ini, apakah tidak mungkin para tokoh ahli agama itu menyatukan semua umat Islam yang disampaikan kepada kita dengan ukhuwah Islamiyah? Sepertinya berat sekali perasaan kami sebagai rakyat. Pertanyaan kami, apakah ke depan masih memungkinkan itu terjadi demi kesatuan Indonesia yang luar biasa dan menjadi bumi yang betul Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Abdul Rokib. Kebetulan saya juga dari Lombok. Kebetulan bapaknya juga sebagai universitas. Yang ingin saya tanyakan di sini, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya bumi kita ini adalah bumi Islam. Artinya mayoritas masyarakat kita yang menginjak bumi Indonesia ini adalah orang Islam. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini, ketika para ulama kita yang sekarang dianggap tidak berperan seperti itu, artinya dalam hal pemerintahan. Nah, bagaimana pendapat Bapak terkait hal ini? Adakah kesan atau pesan yang nanti kedepannya yang bisa Bapak sampaikan? Karena bagaimanapun kita juga membutuhkan pemimpin, yaitu
juga Islam, agar kita sebagai orang Islam juga diharuskan memilih pemimpin yang Islam. Nah, mungkin itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga dulu ya. Ini pertanyaannya berat semua. Iya, jadi wallahu a'lam bishawab. Saya jawab dulu wallahu a'lam bishawab ya, di awal supaya lepas kewajiban saya. 3 pertanyaan ini satu dan yang lain berjalin berkelindan seputar bagaimana kita memaknakan keberadaan kita sebagai umat Islam dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini dalam konteks memperbesar peran kita. Bapak Ibu, kalau kita memahami hadis Rasul yang tadi saya kutip tentang seorang yang merasa lebih mampu dibanding yang lain lalu ia meninggalkan, ingin lebih cepat sampai, merasa punya potensi individual lalu dia tinggalkan kebersamaan. Mungkin semua kita perlu muhasabah. Mungkin yang terjadi di kita ini tidak hanya satu di antara kita yang melepaskan diri, tapi mungkin kita beramai-ramai memang melepaskan diri. Semuanya merasa paling bisa dan paling mampu. Ayo kembali bersama dalam kebersamaan dalam jamaah yang besar sebagai satu umatan wahidah. Lalu bersama-sama bicara dan memperjuangkan apa yang diharapkan untuk bisa terwujud. Bapak Ibu Saudara sekalian, Indonesia ini nikmat Allah. Karena dengan adanya negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kita lepas dari penghalang terbesar kita untuk bisa beribadah kepada Allah, menjaga iman kita, yaitu penjajahan. Jadi pencegah terbesar, penghalang terbesar dari seorang mukmin untuk bisa melaksanakan agamanya dengan baik adalah manakala dia terjajah. Dengan adanya republik ini kita merdeka. Maka kita bisa bermajelis, bisa membangun masjid, bisa membangun pesantren, bisa berbuat banyak yang bisa kita buat sebagai pelaksanaan dari perintah agama. Alhamdulillah. Ada hal-hal yang kita rasakan masih belum sesuai dengan harapan, ya itulah tugas kita. Kita pandanglah ini sebagai inilah tugas yang belum selesai, bahwa kita ingin agar hal-hal yang kita harapkan, apakah itu dalam bahasa keadilan, kalau dalam bahasa Pancasila mungkin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin agar lebih tercipta suasana di mana kita merasakan kebebasan lahir batin, ketenangan lahir batin, ya mari kita perjuangkan. Tapi kita harus ingat bahwa memperjuangkan sesuatu yang baik harus dengan cara yang baik. Fa innal ghayata la tubarrirul wasilata. Itu Islam. Tujuan tidak menghalalkan cara. Cara yang buruk merusak cita-cita yang baik. Apakah cara yang baik itu memungkinkan? Memungkinkan. Kalau misalnya kita berharap bahwa di dalam
negara kita ini lebih banyak lagi undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islami, silahkan bapak-bapak. Mulai sekarang anak-anak kita di sekolah kita siapkan agar mereka bisa mengisi lembaga-lembaga perwakilan. Karena lembaga-lembaga perwakilan itulah yang akan memformulasi kebijakan. 1000 teriakan dari luar tidak akan sama dengan 1 goresan pena dari yang di dalam. Mau berdemo puluhan ribu, ratusan ribu tidak sama dengan 100-200 orang yang diberikan kewenangan oleh sistem yang ada untuk merumuskan kebijakan di lembaga-lembaga perwakilan. Maka jangan alergi Bapak Ibu. Kalaupun ada contoh-contoh yang tidak baik, sesungguhnya masih banyak contoh-contoh lain yang lebih baik. Tapi memang kan biasanya di media itu bad news is good news. Kalau ada berita bahwa Ustadz 5 waktu ke masjid, itu nggak bakal ditulis. Ada yang nulis begitu? Seorang Ustadz Ahmad 5 kali sehari ke masjid. Ada berita kayak begitu? Tapi kalau ada sedikit penyimpangan, apalagi besar penyimpangan itu, pasti jadi berita. Tidak perlu kita sesali keadaan seperti ini. Media seperti ini, anggap saja ini pengingat untuk kita. Tetapi di antara yang menyimpang seperti itu masih jauh lebih banyak yang baik. Saya tahu bahwa di DPR RI itu walaupun orang menyebut macam-macam, ada yang begini, begitu, korupsi segala macam, tapi dari tangan mereka juga lahir undang-undang anti pornografi. Dari tangan mereka juga lahir undang-undang perbankan syariah. Dari tangan mereka juga lahir undang-undang asuransi syariah. Undang-undang anti peredaran minuman keras. Dan banyak lagi. Jadi mari kita lihat dalam semangat ukhuwah. Ini saudara-saudara kita harus berdayakan. Kalau kita ingin lebih baik lagi, mari bangun kesadaran ini. Anak-anak kita, generasi muda Islam, tempa dengan ilmu, tempa dengan keistiqomahan, tempa dengan karakter yang memungkinkan mereka untuk bisa menempati tempat-tempat itu. Lalu ketika mereka sudah ada di situ, mereka akan bisa menunaikan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Apakah ada jalan lain? Ada jalan lain. Jalan lain itu namanya inkilab, kudeta, revolusi. Tapi apakah itu yang diajarkan oleh Islam? Apakah kita diajarkan untuk meraih sesuatu walaupun sesuatu itu menimbulkan mudarat yang luar biasa besarnya, fitnah yang kita kadang-kadang tidak bisa menanganinya? Dalam sebuah riwayat, al-fitnatu na'imatun la'anallahu man ayqazaha. Fitnah itu seperti harimau tidur, terlaknat orang yang membangunkannya. Gampang bikin harimau bangun, tapi ada yang bisa bikin harimau tidur. Harimau tidur. Siapa yang berani begitu? Membangunkan harimau gampang, lempar batu dia bangun. Seperti itu fitnah, mudah sekali meledakkan fitnah, tapi mematikannya, memadamkannya, menguranginya itu berat luar biasa. Maka kalau negara kita seperti ini sekarang, dengan sistem yang sudah ada, sistem yang menurut saya tidak ada yang bertentangan secara nyata dengan agama. Kita bicara Pancasila, 5 sila itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan agama. Kita lihat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahkan di alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah. Tidak banyak konstitusi di dunia ini yang nyata-nyata disebut dengan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya wadahnya sudah ada.
wadahnya sudah ada, tugas kita mengisi dengan yang baik. Daripada wadah yang baik ini, yang sudah ada ini kita buang, kita mau buat wadah baru yang akan menimbulkan fitnah yang luar biasa. Maka kaidah dalam beramar ma'ruf itu kan salah satu diantaranya adalah memastikan bahwa nahi mungkar itu ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik itu tidak menciptakan kemungkaran yang lebih besar. Jadi ada fiqhul muwazanahnya, kita timbang-timbang. Yang ingin saya katakan, wadahnya sudah ada, sistem yang berlaku ini pasti ada kekurangannya. Yang namanya sistem politik yang dibuat oleh manusia, disepakati oleh manusia, pasti ada kekurangannya, tapi maslahat dan kebaikannya juga jauh lebih banyak. Mari kita gunakan wadah itu. Bagaimana caranya? Ya bangun ukhuwah tadi. Jangan lagi banyak yang memacu ontanya, melepaskan diri dari karena ingin sampai lebih dulu. Seperti kata Rasul, fa innal mumbatta la ardhan qata wa la zahran abqa. Perjalanan tidak bisa dituntaskan, kendaraan mogok di tengah jalan. Na'udzubillah.